Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Tidak Pidana Kepabeanan dengan dosen pengampu Dr. Ibu Dr. Subaidah Ratna Juwita, SH.MH. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, Dimas Raharja, NIM A131200068. Lalu ada Mas Prima Wibian Perdana dengan NIM A131181052, Mbak Devi Oktaviani A131200026, Mbak Puri Maharani A131200032, Mbak Novita Wulandari A131200045, Mas Arifin Wicaksana A131200052, lalu ada Mbak Suwatona Sana A131200079, dan Mas Aldino Putra Pangestu dengan NIM A131200080. Untuk materi yang pertama yaitu kepabeanan akan dibacakan oleh teman kami yaitu Mas Arifin. Silakan Mas Arifin. Ya, terima kasih Mas Dimas. Materi pertama itu kepabeanan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pabean didefinisikan sebagai instansi berupa jabatan kantor yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk atau impor dan bea keluar atau ekspor, baik melalui darat, laut, maupun udara. Terus yang materi kedua yaitu daerah pabean dalam pasal 1 angka 2 ayat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean merumuskan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, serta ruang udara di atasnya, dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Baik, terima kasih Mas Arifin. Untuk materi selanjutnya yaitu 3 fungsi utama kepabeanan akan dibacakan oleh Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Satu, sumber pendapatan negara. Kepabean berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor. Dua, fasilitas perdagangan. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian menimbang undang-undang kepabean poin E bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan menindakan penyelundupan perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabean.
Yang ketiga, fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan. Yang ketiga, fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor, impor, pengangguhan impor, dan ekspor barang hasil pelanggaran intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lalu lintas. Terima kasih Mbak Novi atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu tindak pidana kepabean. Materi ini akan dibacakan oleh Mbak Devi Oktaviani. Silakan Mbak Devi dibacakan. Terima kasih, Mas. Tindak pidana kepabean. Tindak pidana kepabean merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabean. Salah satu bentuk tindak pidana kepabean yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabean daripada undang-undang itu sendiri yaitu Undang-Undang Kepabeanan. Perbedaan di antara kedua istilah tersebut adalah bahwa istilah tindak pidana penyelundupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, khususnya pasal 102, 102A sampai 102D. Sedangkan istilah tindak pidana kepabean itu sendiri menunjukkan setiap perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, termasuk juga di dalamnya penyelundupan yang pada dasarnya memiliki inti pembahasan yang sama, hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda. Secara yuridis, tindak pidana kepabean adalah segala perbuatan yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diancam dengan sanksi pidana. Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran atau pemasukan barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri. Latar belakang penyelundupan adalah untuk menghindari tarif dan pajak bea masuk dan keluar barang dan barang yang dilarang oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya. Materi penyelundupan serta faktor-faktor dari penyelundupan akan dibacakan oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima untuk dibacakan materinya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Penyelundupan, ada dua penyelundupan, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Penyelundupan administratif adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan, yakni dilindungi dengan dokumen. Tetapi, dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Penyelundupan fisik yaitu tindakan pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia atau pengeluaran barang dari Indonesia ke luar negeri dan penyelundupan barang tanpa dilindungi sebuah dokumen. Ada beberapa faktor tindak pidana penyelundupan. Yang pertama adalah peraturan. Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, di mana salah satu kebijaksanaan pemerintah ialah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah masyarakat.
Kenyataan di mana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum pabean. Karena para pelaku menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah, bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi sepeser pun. Selain itu, ada paradigma regulasi yang sangat menyulitkan. Hal inilah yang membuat penyelundup nekat melakukan aksinya ketika niat dan kesempatan itu ada. Dan yang terakhir adalah faktor pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai yang kurang maksimal dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana penyelundupan yang didapat dari informan dan banyak informasi yang bertumbukan dengan data lain, sehingga kurang optimal dalam pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan. Terima kasih Mas Prima atas penjelasannya. Terus, Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Puri Maharani. Silakan Mbak Puri untuk dibacakan. Terima kasih Mas Dimas. Jenis-jenis tindak pidana kepabeanan yang berupa saksi pidana yakni 1. Saksi pidana terhadap penyelundupan impor, pasal 102. 2. Saksi pidana terhadap penyelundupan ekspor, pasal 102A. 3. Saksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, pasal 102B. 4. Saksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean, pasal 103, 5. Saksi pidana terhadap akses dokumen elektronik, pasal 103A, 6. Saksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan, pasal 104A, 7. Saksi pidana atas B, 8. Saksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan, pasal 104C, 9. Saksi pidana atas penyediaan belangko faktur perusahaan asing, pasal 104D, 10. Saksi pidana perusahaan segel, pasal 105, 11. Saksi pidana terhadap penguasa pengurusan jasa kepabeanan, pasal 107, 12. Saksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana, pasal 108. Next. Contoh kasus penyeludupan. Penyeludupan kayu di Tanjung Balai Karimun Riau. Petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Riau baru-baru ini menggagalkan upaya percobaan penyeludupan kayu gelondongan dan kayu olahan asal Riau dan Jambi. Rencananya, barang tersebut akan dikirim ke Malaysia dan penyeludupan 2.000 ton lebih kayu gelondongan dan 470 ton kayu olahan itu dilakukan oleh 3 buah kapal motor melalui perairan Tanjung Sakopi dan Pulau Takong. Namun, saat akan memasuki perairan internasional, ketiga kapal yakni kapal motor Bintang Selatan, KM Hasni Putri Indah, dan sebuah kapal tanpa nama, kepergok petugas Bea Cukai yang tengah berpatroli. Saat diperiksa, pelayaran ketiga kapal motor itu ternyata tidak dilengkapi surat izin berlayar. Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Sumantri mengatakan para nahkoda kapal selalu berkilah bahwa pelayaran mereka adalah perdagangan antar pulau. Jika pergok petugas, untunglah penyeludupan ini dapat digagalkan, sebab negara dirugikan lebih dari 2 miliar rupiah jika praktek penyeludupan itu berhasil dilakukan saat ini. Bea Cukai menahan 3 nahkoda kapal berikut para anak buah kapal. Selain menahan 3 buah kapal motor sebagai barang bukti, menurut Sumantri, aksi penyeludupan itu sangat diancam dengan pidana maksimal dengan 8 tahun penjara atau denda sebesar 500 juta. Berdasarkan data, selama bulan Januari hingga Mei, jumlah penyeludupan kayu gelondongan menempati ranking teratas dengan 57 kasus, disusul bahan bakar minyak dan kayu olahan masing-masing 16 dan 12 kasus. Terima kasih Mbak Puri atas penjelasannya. Nampaknya materi yang kami sampaikan sudah cukup. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami bawakan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan mengenal jenis pelanggaran kepabeanan yang diantaranya adalah pelanggaran administratif dan tindak pidana pabean. Dalam pelanggaran administratif sendiri, pihak yang melakukan terdapat unsur ketidaksengajaan dengan adanya sanksi administratif yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, atau persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Mengenai tindak pidana kepabeanan tersebut, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan adanya potensi kerugian terhadap keuangan negara dalam pengenaan sanksi atas tindak pidana kepabeanan, khususnya penyelundupan dilakukan secara kumulatif, yaitu dengan adanya pidana penjara dan pidana denda. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah patah kata. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.